Halo guys, ini POV dari aku, Audi dan Haira. Jadi di sini aku sama Kaira lagi lihat-lihat ini guys. Audi, ini apaan sih? Jadi di sini itu adalah tempat beristirahatnya jenazah Tuan Anthony Chain yang semasa hidupnya merupakan anggota biasa Dewan Hindia Belanda yang pada tanggal 2 Agustus 1648 beristirahat di dalam Tuhan. Selanjutnya kita mau melihat topeng gundala-gundala. Jelasin Kak, topeng gundala-gundala itu apaan sih? Jadi di sini terdapat topeng gundala-gundala. Apa sih topeng gundala-gundala itu? Topeng gundala-gundala adalah topeng tradisional yang digunakan oleh suku Batak Karo di dataran tinggi Karo dan digunakan sebagai sarana untuk meminta hujan agar menghasilkan panen yang subur. Dan baju adat ini digunakan untuk memperkuat identitas dan melestarikan budaya. Hai guys, ini POV aku sama Caca. Jadi di sini kita mau nge-review beberapa wayang. Di sini ada wayang ukur Yogyakarta. Wayang ukur merupakan pementasan wayang yang digagas oleh Ki Sukasman, sebuah gagasan menyimpang dari pementasan wayang kulit pada umumnya. Sebab dalam konsep wayang ukur, kelir atau layar bukan difungsikan sebagai pembatas antara dalang dengan penonton, tetapi menjadi bagian dari properti pementasan. Selanjutnya kita akan melihat wayang kulit Sawah Lunto. Wayang Sawah Lunto merupakan salah satu jenis wayang kulit purwa yang ada di kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Wayang Sawah Lunto merupakan hasil akulturasi budaya Jawa dan Minangkabau dengan bahasa dan alat musik yang khas. Pementasan wayang ini berawal dari kehidupan dan sejarah perkembangan Sawah Lunto sebagai kota tambang batubara yang terkenal. Orang-orang rantau yang dipekerjakan sebagai pekerja tambang yang mungkin membawa wayang dari Jawa. Selain wayang ukur Yogyakarta dan Sawah Lunto, di sini masih banyak banget loh jenis wayang yang lainnya, seperti wayang kulit Media Surakarta, wayang kulit Gedok, wayang kulit Kadung Surakarta, dan yang lainnya. Hai guys, ini POV dari kita. Sekarang aku lagi lihat daerah museum wayang. Yang pertama kita bakal ngunjungin tempat gamelan dan juga banyaknya boneka dari dalam negeri dan luar negeri. Salah satu gamelan yang kita lihat yaitu ada gamelan Kiai Intan yang diprakasai oleh Baba Poli dan dibuat oleh Ki Guno Kertiwondo pada tahun 1870 di Mutilan, Jawa Tengah. Nah guys, di sini kita bisa melihat banyak banget boneka dan juga wayang. Selain banyaknya boneka dari Indonesia, di sini kita juga bisa menemukan banyak banget boneka dari luar negeri, yaitu boneka dari Vietnam, Rusia, dan masih banyak lagi. Nah, kita jalan sedikit nih guys, dan di sini kita bisa ngeliat bermacam-macam wayang kulit. Contoh pertama ada wayang kulit Banjar yang diperkirakan berasal dari Kesultanan Demak di abad ke-16 Masehi yang dipergunakan untuk dakwah Islam di Kalimantan Selatan dan sekitarnya.
Lalu ada Kresna, Samba, dan Setyaki yang merupakan wayang kulit dari Surakarta yang awalnya dibuat oleh para bangsawan Jawa. Wayang kulit ini berkembang dan menyebar keluar daerah keraton, lalu pembuatannya meluas ke seluruh daerah Surakarta. Di tempat ini, kita juga bisa melihat beberapa gambar wayang beserta penjelasan penyebaran wayang tersebut loh guys. Sebagai contohnya, aku bakal coba pencet yaitu wayang rumput. Wayang rumput dikenal pula dengan nama wayang suket. Merupakan jenis wayang yang dibuat dari jerami atau rumput liar yang tumbuh di pinggiran sawah. Suket dalam bahasa Jawa memiliki arti rumput. Wayang suket yang paling terkenal adalah wayang suket dari Purbalingga yang dibuat menggunakan rumput kasuran, yaitu jenis rumput yang hanya tumbuh pada bulan Suro dalam kalender Jawa. Hai, ini POV dari aku Syabira dan Musyafa. Ini aku sama Syafa lagi di Museum Wayang. Berdasarkan catatan sejarah resmi di dinding museum ini, tempat ini awalnya bukanlah rumah bagi para wayang. Di tahun 1640, VOC mendirikan gereja bernama De Oude Hollandse Kerk di tanah ini. Sempat hancur akibat gempa bumi pada tahun 1808. Lahan ini lalu dibangun kembali menjadi gudang logistik perusahaan swasta pada tahun 1912. Setelah perjalanan panjang, gedung kuno ini akhirnya pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur Ali Sadikin meresmikan menjadi Gedung Museum Wayang Jakarta. Sekarang kita lagi di samping Tembikar Semar. Nah, Tembikar Semar ini atau Sang Hyang Ismoro yang berasal dari Cirebon dan dibuat pada tahun 1969, dulunya dipakai masyarakat sebagai celengan untuk menyimpan uang dan dikenal sebagai celengan Semar. Oke, kita lanjut ya. Sekarang di samping aku ada wayang klitik gaya Yogyakarta. Wayang ini dibuat dari kayu yang tipis dan diberi nama klitik karena saat dimainkan wayang ini menimbulkan suara titik-titik. Selain wayang klitik gaya Yogyakarta, ada juga wayang klitik dari Jawa Timuran, wayang klitik Gedong Kediri, Jawa Timuran. Nah, yang terakhir adalah wayang klitik Purwa gaya Surakarta. Selanjutnya ada berbagai macam topeng, ada yang dari Jawa Barat, Cirebon, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan masih banyak lainnya. Nah, yang ini adalah topeng gundala-gundala dari suku Karo Sumatera Utara untuk ritual memanggil hujan. Huda digunakan untuk acara kematian oleh suku Batak Simalungun. Oke deh, sekian dulu POV dari aku dan Musyafa. Hai guys, jadi kita baru selesai dari ini museum wayang. Terus ini ada Fania, ada Tiara, ada aku. Terus di sana ada Caca, ada Audi, ada Musyafa, ada banyak pokoknya. Ada sini Batavia, iya ada kafe Batavia. Di sini kita mau ke rumah hantu. Tapi aku sama Fania nggak akan ke rumah hantu karena kita takut. Enggak, aku gak takut, tapi aku mau aja. Masa? Beneran? Oke, beneran ya guys. Ya pokoknya jadinya gitu. Sampai sabar ya guys. Kayaknya udah 1, 2, 3. Selamat. Uang kembalian, coba dicek dulu aja. Nah, kalau di bawah sih kayaknya nggak mungkin. Oh, tuh tolak. Oh, dilarang mengambil. Ayo kita bareng. Buat
Segitu dulu